Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, kita lebih baiknya berdoa bersama-sama. Silahkan salah satu kalian pimpin untuk berdoa. Sebelum doa dimulai, marilah kita mengangkat tangan ke atas. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman kamila waghfirna bis-sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih. Ayuni Jawiyah. Ya. Puji Sarah. Ya. Helyatul Aulia. Jahra. Ya. Janatul. Jelita Nopitasari. Ya. Listi Hilmida Yani. Mela Nordianti. Ya. Miftahur Rahmah. Ya. Muhammad Alpianor. Hadir. Najmi Aulia Pasa. Ya. Nur Resida. Ya. Ulipar Sah Sahib Pasaribo. Hadir. Rahilah Mahpuja. Saudah. Siti Nur Aisyah. Ya. Jainul Abidin. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Pada pertemuan yang kemarin tuh kita telah mempelajari tentang interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, masih ingat apa itu interaksi komponen makhluk hidup dengan lingkungannya? Ada apa saja di lingkungan hidup? Ada biotik dan abiotik. Nah, kalaunya abiotik terdiri dari apa saja? Air, sinar matahari, suhu udara, ya, tanah, nah, batu, ya. Nah, kemudian kalaunya biotik ada tumbuhan, hewan, manusia, ya. Nah, jadi kalian sudah bisa membedakan antara komponen abiotik dan komponen biotik, ya. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dengan materi interaksi antar komponen ekosistem.
Nah, pernahkah kalian melihat lebah yang hinggap di bunga yang sudah mekar? Pernahlah? Pernah. Nah, jadi apa yang bisa kalian amati dari lebah dan bunga tersebut? Lebah mengisap, ya, lebah mengisap madu dari bunga tersebut. Ya, nah, adakah interaksi di antara kedua spesies tersebut? Nah, ya, ada interaksi. Nah, ada interaksi. Nah, jadi lebah itu kan bisa membantu penyerbukan pada bunga. Nah, jadi bunga itu kan, di bunga itu ada madunya yang diisap oleh lebah. Nah, jadi keduanya itu saling berinteraksi, ya. Nah, jadi kita hari ini mempelajari interaksi antar komponen ekosistem, ya. Nah, Ibu akan menyampaikan materi interaksi antar komponen ekosistem. Nah, menurut Tansley 1935, nah, hubungan timbal balik antara komponen biotik, nah, tumbuhan, hewan, manusia, mikroba, nah, dengan komponen abiotik atau cahaya, udara, air dan tanah, nah, di alam. Nah, sebenarnya itu merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, ya. Nah, jadi ada saling timbal balik, saling hubungan timbal balik. Itu istilahnya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, konsekuensinya jika salah satu komponen terganggu, komponen lainnya secara cepat atau lambat akan terpengaruh, ya, pengaruhi. Nah, kemudian sistem alam ini oleh Tansley disebut sistem ekologi. Nah, selanjutnya disingkat dan lebih dikenal dengan istilah ekosistem. Nah, ekosistem itu merupakan suatu sistem dari fungsi organisme bersama-sama dengan lingkungan non hidupnya. Komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem itu kan terdiri dari biotik dan abiotik. Nah, kalaunya biotik itu kan terdiri dari bagian hidup. Kalaunya abiotik komponen tak hidup, ya. Nah, peran kedua komponen sama pentingnya dalam ekosistem. Nah, ekosistem tidak akan berfungsi jika salah satunya tidak ada. Komponen abiotik, nah, meliputi seluruh faktor-faktor non hidup.
dari suatu kondisi lingkungan. Nah, menyediakan energi dan materi penting bagi kehidupan. Nah, menentukan tumbuhan dan hewan yang mampu berada di suatu habitat. Nah, contohnya sini meliputi cahaya matahari, hujan, nutrisi, dan tanah. Nah, hujan itu kan air. Nah, jadi juga termasuk komponen abiotik. Nah, komponen biotik meliputi semua kehidupan. Berdasarkan fungsinya dibedakan dalam 3 kelompok. Nah, ada produsen, ya, konsumen, dan pengurai. Produsen itu organisasi ototrop yang mampu menghasilkan zat organik pembentuk tubuhnya dari zat-zat organik. Misalkan air, ada karbon dioksida, mineral. Nah, kemudian ada tumbuhan hijau. Nah, tumbuhan berhijau daun. Nah, dalam proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari mampu membentuk karbohidrat dari zat-zat anorganik sederhana. Karbohidrat itu merupakan pembentuk dasar utama dari berbagai zat makanan. Nah, seperti protein dan lemak. Nah, terbentuk dari kombinasi dengan nutrisi penting lainnya seperti nitrat, fosfat, dan kalium. Ya. Yang menggunakan zat organik yang berasal dari berbagai hasil produksi produsen. Nah, bahan organik digunakan sebagai sumber energi dalam pertumbuhannya. Nah, kemudian dibedakan menjadi 3 konsumen tersebut. Ada konsumen primer, ada konsumen sekunder, dan ada konsumen tersier. Konsumen primer atau disebut juga yang pertama, ya. Nah, berupa hewan-hewan herbivora yang makan tumbuhan secara langsung, ya. Konsumen sekunder bisa disebut yang kompleks akan diubah menjadi materi yang lebih sederhana, ya. Dan akhirnya menjadi mineral yang akan dimanfaatkan kembali oleh produsen sebagai materi dasar. Pada umumnya berupa organisme mikro seperti bakteri dan jamur yang memiliki kecepatan metabolisme yang sangat tinggi. Nah, proses penting dalam ekosistem yaitu ada sirkulasi materi, transformasi, dan akumulasi energi itu melalui aktivitas organismenya. Nah, kegiatan biologis penting dalam ekosistem yaitu fotosintesis, dekomposisi, respirasi, dan predasi. Ya. Nah, jadi itu tadi materi dari interaksi antar komponen ekosistem. Kemudian yang selanjutnya beberapa konsep penting dalam ekosistem. Yang pertama, ekosistem adalah unit utama dalam ekologi. Yang terdiri dari komponen-komponen abiotik dan biotik. Nah, melalui komponen-komponen inilah terjadi siklus materi dan aliran energi. Yang kedua, fungsi dari ekosistem. Nah,
Fungsi dari ekosistem itu adalah berkaitan dengan aliran energi dan siklus materi melalui struktur komponen-komponennya. Kemudian yang ketiga, jumlah energi yang mengalir melalui sistem alam tergantung pada jumlah energi yang difiksasi oleh tumbuhan sebagai produsen. Nah, energi ditransformasikan dari tingkat tropik satu ke tropik lainnya. Nah, akibatnya sebagian akan hilang atau keluar dari sistem. Selama transformasi, kejadian ini membatasi jumlah dan massa dari organisme yang dapat dikelola pada setiap tingkat tropik. Yang keempat, ekosistem berkecenderungan untuk menjadi matang. Dalam hal ini dari kurang kompleks menjadi lebih kompleksnya. Istilahnya dari yang kurang sederhana menjadi lebih istilahnya lebih jelas lagi, lebih kompleks. Nah, tahapan ini disebut suksesi. Tahap awal dikarakterisasi itu oleh berlebihnya energi potensial dan aliran energi itu yang relatif cepat untuk setiap unit biomas. Nah, ekosistem yang matang, sedikit limbah dan akumulasi energi itu karena energi melalui saluran-saluran yang bercabang-cabang. Yang kelima, bila ekosistem dieksploitasi dan dikelola, maka kematangannya itu akan menurun. Yang keenam, unit fungsional utama dari ekosistem itu adalah populasi. Nah, yang menempati suatu relung tertentu yang erat kaitannya dengan peranan populasi tersebut dalam aliran energi dan siklus materi. Yang ketujuh, jumlah lingkungan dan jumlah energi terfiksasi dalam suatu ekosistem adalah terbatas. Nah, bila populasi mencapai limitnya, jumlah akan stabil atau menurun sebagai akibat dari penyakit kelaparan. Nah, kemudian yang kedelapan, perubahan atau fluktuasi lingkungan akibat eksplorasi dan kompetisi sesamanya itu menghadirkan tekanan selektif yang harus dipikul oleh populasi, kemudian organisme yang tidak mampu mengatasinya. Nah, akan hilang atau mungkin menurun populasinya untuk waktu tertentu. Kemudian yang kesembilan, ekosistem mempunyai aspek sejarah. Nah, masa sekarang itu berhubungan erat dengan masa lalu dan masa akan datang berhubungan erat dengan masa sekarang. Nah, jadi ekosistem itu mempunyai aspek sejarah. Nah, jadi itu tadi materi tentang interaksi antar komponen ekosistem. Sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang ditanyakan tentang interaksi antar komponen ekosistem?
Apakah bisa dipahami materi yang sudah Ibu sampaikan? Bisa. Nah, ya. Kalaunya bisa, kemudian selanjutnya kita bagi kelompok kerja. 5-6 orang. Ini lembar kerjanya. Bisa digambar di sini dulu totalitasnya. Bisa digambar di sini baru disalin. Hasil menggambar adalah. Nah, jadi itu lembar kerja rantai makanan dan piramida makanan. Nah, kalian mencari bagaimana langkah-langkah membuat rantai makanan. Nah, kemudian setelah itu kalian menggambar rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Itu hewannya di gambar juga. Bisa. Ada pakai. Nah, apa ya istilahnya, ada anuannya kayak itu nah. Nah, kemudian yang kedua itu langkah-langkah membuat piramida makanan. Nah, kemudian setelah itu kalian menggambar piramida makanan. Silahkan bisa dimulai sekarang diskusinya. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Lembar kerja peserta didik 2, rantai makanan dan piramida makanan. Langkah-langkah membuat rantai makanan. Padi, belalang, katak, ular, elang, pengurai. Lumut, ikan, manusia, pengurai.
padi, belalang, ikan, ular, elang, pengurai. Rumput, kelinci, rubah, rusa, serigala, pengurai. Teratai, ulat, ikan, buaya, pengurai. Rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Padi, belalang, katak, ular, elang, pengurai. Langkah-langkah membuat piramida makanan. Eceng gondok, cacing, buaya, pengurai. Bunga, kupu-kupu, burung, elang, pengurai. Rumput, sapi, harimau, pengurai. Wortel, kelinci, elang, pengurai. Piramida makanan. Produsen, rumput, wortel, eceng gondok, bunga. Konsumen 1, cacing, sapi, burung, kelinci. Konsumen 2, buaya, elang, harimau. Kami tutup presentasi. Apakah ada pertanyaan dari presentasi kami? Ada. Apakah ada pertanyaan dari presentasi diskusi kami? Ada. Menurut kalian, mana yang lebih tepat menggambarkan kondisi nyata dalam suatu ekosistem rantai makanan atau jaring-jaring makanan? Mengapa? Jaring-jaring makanan menggambarkan kondisi suatu ekosistem lebih nyata daripada rantai makanan. Adakah ada dari kelompok kami juga? Apakah hewan bisa memiliki peran yang berbeda dalam satu jaring-jaring makanan? Ya, hewan dapat memiliki peran yang berbeda dalam suatu jaring-jaring makanan. Misalkan dalam suatu jaring-jaring makanan sebagai seekor hewan dapat berperan konsumen anak yang tingkat 100. Sudah. Kami tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silakan. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita lanjutkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kami. Perkenalkan, nama saya Nazmi Tasya. Saya Miftahur Rahman. Saya Rahila Fatijah. Saya Heliatul Aulia. Saya di sana lanjut, yaitu yang pertama, langkah-langkah membuat rantai makanan. Yang pertama ialah padi yang dimakan belalang, lalu belalang dimakan oleh katak, dan katak dimakan oleh ular, lalu yang terakhir jamur atau sebagai pengurai. Lalu yang kedua rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Langkah-langkah membuat piramida makanan. Yang pertama ialah padi atau sebagai produsen. Yang kedua
kedua ialah tikus atau sebagai konsumen primer. Yang ketiga ialah konsumen sekunder atau sebagai ular yang memakan tikus. Yang keempat ialah konsumen tersier atau sebagai orang yang memakan ular. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kepada kelompok 1 untuk menyampaikan pertanyaan kepada kelompok 2. Mengapa bentuk piramida makanan semakin ke atas semakin kecil? Menjawab untuk kelompok 1. Jawabannya ialah komposisi biomasa dan energi ini semakin ke atas semakin kecil karena selama proses perpindahan energi terjadi penyusunan jumlah energi pada setiap tingkat profil. Apakah bisa diterima? Apakah ada pertanyaan dari kelompok? Ada. Menurut kalian bagaimana peran jaring-jaring makanan dalam menjaga ekosistem tetap penuh? Kenapa? Izin menjawab. Jaring-jaring makanan memiliki banyak produsen, herbivora, dan lebih sedikit karnivora, juga omnivora, yang masing-masing memiliki peran dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Apakah bisa diterima? Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilahkan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan hasil dari diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ayuni Jaya. Nama saya Dwi Basari. Saya Sarah Tiani. Saya Siti Loresa. Langkah-langkah membuat rantai makanan. Tadi sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1 atau konsumen primer, katak sebagai konsumen 2 atau sekunder, ular sebagai konsumen 3 atau tersier, elang sebagai konsumen 4, dan jamur sebagai pengurai atau mikroorganisme. Rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Langkah-langkah membuat piramida makanan. Produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, dan pengurai. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Silahkan kalau ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2. Kelompok berapa? 1. Ya, silahkan kelompok 1 untuk menyampaikan pertanyaannya. Apa fungsi jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem? Izin menjawab. Jaring-jaring makanan berfungsi menunjukkan hubungan antar spesies dengan mengamankan seluruh rantai makanan yang ada dalam ekosistem. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Ada. Apa saja penyusun piramida
Piramida makanan. Baik, saya jawab. Penyusun dari piramida makanan adalah produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 3. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, jadi itu tadi hasil dari diskusi kelompok hari ini. Kalian sudah mempresentasikannya di depan kelas. Nah, kemudian apa yang dapat kita ambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang interaksi antar komponen ekosistem? Apa kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini? Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun tak hidup, tanah, udara, atau kimia fisik, yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi. Iya, terima kasih. Nah, jadi itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi semua kelompok sudah mempresentasikan dari hasil kerja hari ini. Semuanya itu sudah baik. Nah, Ibu ucapkan terima kasih. Nah, kemudian yang selanjutnya Ibu akan memberikan soal post test. Tulis nama dan kelasnya di ujung kiri atas. Apakah sudah selesai mengerjakan soal post testnya? Ya, sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Bagaimana menurut kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Kesan saya saat mempelajari materi interaksi antar komponen ekosistem sangat menyenangkan dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Ya, terima kasih. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mudah-mudahan bisa dimengerti semuanya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama.
Silahkan salah satu dari kalian memimpin doa. Sebelum doa dimulai, marilah kita angkat tangan ke atas. Doa dimulai. Ya, terima kasih. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Salah hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi